Satu contoh, saya marah besar. Marcelino, dia maksud syuting untuk bagus, efek bolanya. Kalau itu kurang efek, ya kurang efek, jadi bolanya melambung. Tapi jangan pemain itu mencela temannya sendiri. Rame nih di netizen bahwa Arhan bilang dia mau makan seolah-olah serakah. No. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya, nggak bisa apa-apa anak ini. Oke. Tapi luar biasa, 75 tahun tahu netizen, ini luar biasa. Ya. Pak, kita ini dilatih di penalti area. Tiap-tiap hari latihan di penalti area, depan dan belakang. Selalu bikin gol. Jadi kita tahu persis kalau bola di sini, ini golnya di sini. Kalau bola di sini, gol sini. Antara dia apakah naturalisasi atau enggak, karena tadi kita punya kebutuhan 150 orang tadi. Jangan lagi dipertentangkan. Justru kalau kita pertentangkan, itulah yang jadi nanti ada terus pertempuran, perpecahan, dan nanti dibilang bahwa tuh lihat naturalisasi, tuh lihat lokal, lihat ini. Jangan lagi. Justru kita ini ada diskriminasi yang terjadi di sepak bola. Kalau kita buat seperti itu, justru Ketum itu sangat pede loh sama liganya. Buktinya apa? Kemarin waktu ke Piala Asia kan dia stop itu liganya untuk dapatkan pemain. Itu bukti bahwa Ketum itu percaya sama kualitas liganya. Makanya dia tarik tuh. Berarti stigma lokal pride itu runtuh ya? Ya nggak ada, jangan ada. lagi. Top. Jangan lagi kita punya seperti itu. Pokoknya dari manapun pemain mau kita ambil, itu adalah pemain timnas Indonesia. Udah kita hentikan perdebatan itu. Nah, sekarang tinggal kita cari dari mana sumber-sumbernya. Kompetisi, saya sepakat, kita semua di PSSI sepakat. Pak Ketum juga sepakat bahwa ini harus kita benar dari youth development. Dan kita sebenarnya beruntung ini, kenapa? Tadi saya bilang bahwa, tadi benar Bang, ini satu sisi tadi Bang Ketum juga mengatakan bahwa founder Ketum kan gitu ya. Kalau di Amerika itu nggak pernah namanya mantan, nggak ada bro mantan. Ya, bahwa Bang Nurdin Halid, bahwa ada keuntungan kita dengan U23 ini usia 20 sekarang rata-rata. Apa keuntungannya? Kalau nanti dia main di U23 berikutnya, masih bisa bos. Dan dia akan lebih matang daripada yang sekarang. Jadi kita sekarang ini punya pemain untuk 5 tahun mendatang. Ini kita punya, kalau kita jaga dengan baik ya, rawat dengan baik ini akan jago makin ke depan, tiap tahun makin jago. Harusnya makin jago, apalagi timnas senior dengan rata-rata 23. Artinya dia masih punya ruang sampai 5 tahun ke depan, sampai usia 28. Dia makin matang dalam permainan. Jadi kita harusnya melihat bahwa ini adalah pemain-pemain timnas kita yang lagi dalam proses usia emasnya. Tapi kita perlu tambah ini semua nih, pemain-pemain ini. Menutupi yang tadi itu, supaya jangan cuma 11 atau 14. Maunya 22 pemain itulah, ditukar apapun, jagoan semua. Dan pergantian bukan karena kelelahan atau kurang kualitas, tapi memang bagian dari strategi. Nah itu yang harusnya itu yang benar. Nah itulah yang akan kita bangun. Jadi asal SDM-nya itu yang mumpuni, asal maju apa lebih bagus dari yang di lokal itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi asal yang mumpuni, yang kalau itu Bang jangan khawatir. Abang lihat kemarin ketika kita ngalahkan Vietnam 3-0 di Vietnam sendiri di Hanoi. Itu masuk yang namanya Tom Haye, masuk Jai Ijes, masuk Orat Mangun, langsung 3-0 Vietnam. Itu bukti. Jadi itu yang signifikan memberikan perbedaan ya, bukan ST gitu ya. Itu kan satu, tolonglah kalian nih kalau begitu orangnya. Jadi di garis bawahi naturalisasinya maksudnya. Jadi pembedaan maksudnya tadi. jadi masuknya 3 pemain itu menjadi faktor penting menangan kita di Hanoi, bukan Tapi ST kalau aja. tanpa taktik yang baik kan nggak bisa menang juga. Jadi kalau pertanyaan logika sepak bolanya dengan kualitas pemain itu terbuka kemungkinan juga dong pelatih manapun bisa bagus gitu, Bang Arya. Ini Bang, saya kalau soal pelatih kami udah putuskan. Siap. Kami udah putuskan, kami profesional, KPI-nya dia sampai 8 besar tercapai, harus kita hargai, bahkan masuk semifinal, kan semua harus dihargai. Kalau kita seperti itu, tapi yang pasti ya, ini artinya kita harus tutupi terus nih pemain-pemain kita, dan kita harus cari dari manapun harus kita cari, nutupi ini. Liga kita perbaiki, youth development kita perbaiki. Tapi Bang, ini PR-nya besar. saya pengen ngelurusin nih karena ada beberapa isu-isu yang nggak sedap juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam olahraga. Tadi kita diawali dengan pernyataan yang dilontarkan oleh kakek tua yang bernama Anjas Asmara. Katanya sih mantan pemain legend, tapi saya tidak tahu prestasi apa dulu yang pernah dipersembahkan oleh Anjas Asmara untuk Indonesia ini. Karena jujur, di tahun-tahun seperti itu mungkin saya belum ada. Lalu yang kedua, pernyataan dilontarkan oleh Arya Sinulinga. Itu adalah pernyataan untuk menjawabi statement yang dilontarkan oleh Tommy Welly tentang naturalisasi. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa sosok dari seorang Bung Towel alias Tommy Welly ini, dia selalu mempertanyakan soal naturalisasi itu gunanya apa. Lalu dia mempertanyakan kualitas dari seorang Coach Sintayong, dan juga dia bertanya kenapa Pak Erick Thohir selalu memberikan ruang kebebasan untuk seorang Coach Sintayong, seolah Sintayong ini dia berlindung di keteknya Erick Thohir. Itu adalah jawaban yang diberikan oleh Arya Sinulinga. Ya, tampaknya dari track record atau pengalaman yang dimiliki oleh seorang Coach Sintayong maupun Pak Erick Thohir dalam dunia olahraga, khususnya untuk membangun sepak bola ini, tak dimiliki oleh seorang Tommy Welly. Disinilah kita rakyat Indonesia bisa menyaksikan, bisa mengetahui bahwa kualitas yang dimiliki oleh seorang Sintayong dan Erick Thohir itu tidak berbanding apa-apa dengan kualitas yang dimiliki oleh seorang pengamat bola yang bukan datang dari seorang praktisi seperti Tommy Welly alias Bung Towel ini. Sehingga penggiringan opini yang disampaikan oleh Tommy Welly pada akhirnya dia tak bisa berkutik, dia tak bisa berkata apa-apa ketika semuanya itu dibantahkan oleh Arya Sinulinga. Dan kita ketahui bahwa Arya Sinulinga ini adalah orang-orang penting dalam kubu PSSI. Di sisi lain, kita patut bertanya, khususnya kepada Tommy Welly ini, penggiringan opini tentang adanya sentimen local pride yang disampaikan oleh dirinya ini, itu sebenarnya penggiringan opini ini datang dari dirinya sendiri, bukan dari kita rakyat Indonesia, bukan dari liga juga. Tetapi ini adalah penggiringan opini yang datang dari kelompoknya Towel. Kelompok yang tidak suka kalau timnas kita ini mengalami perkembangan dalam dunia sepak bola. Kelompok yang mau menghambat bahwa dunia sepak bola di Indonesia ini tidak boleh maju. Cukup begitu-begitu aja. Bukan datang dari siapa-siapa. Sehingga di sini kita para supporter mania, para pecinta timnas Indonesia, kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Tampaknya perlahan-lahan rasa sakit hati, rasa iri, rasa dengki yang dimiliki oleh seorang Tommy Welly ini makin terkuat, makin ketahuan. Dulu kita pun mendengar bahwa seorang Tommy Welly ini bukan pengamat bola sejati, melainkan mafia bola sejati. Karena di masa di mana seorang Tommy Welly menjadi bagian penting dalam kubu PSSI kala itu,
ocehannya tak seperti ini. Tetapi kenapa ketika seorang Erick Thohir yang saat ini adalah ketum PSSI mengobrak-abrik semua pengurus-pengurus lama, lalu dimasukkan dengan pengurus-pengurus yang baru, bahkan pelatih timnas pun yang baru, dan seorang Tommy Welly ini alias Towel tidak menjadi bagian penting dalam tubuh PSSI itu, maka rasa sakit hati, rasa benci yang dia tunjukkan untuk selalu mengkritisi Coach Sintayong. Seringkali kita menyaksikan bahwa kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Tommy Welly alias Towel ini adalah kritikan yang bersifat personal. Entah itu dia punya rasa cemburu dengan seorang Coach Sintayong atau gimana, kita pun tidak tahu. Tapi kita rakyat Indonesia, para pecinta bola mania bisa melihat bahwa kritikannya dia yang dibangun oleh seorang Tommy Welly ini adalah kritikan yang bersifat pribadi alias personal. Bagaimana tidak, soal gaji dari seorang Coach Sintayong saja dipertanyakan oleh Towel alias Tommy Welly. Tapi ya begitulah sosok manusia yang punya rasa iri, rasa benci, rasa dengki di dalam dirinya. Mari saya mengajak pemirsa sekalian, kita simak lagi cuplikan video berikut ini, dan semoga cuplikan-cuplikan video berikut ini bisa menyadarkan kita bahwa pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang sakit hati, pernyataan-pernyataan dari orang yang sakit jiwa, itu pada akhirnya dia akan dikelilingi oleh musuh. Entah sadar ataupun tidak sadar, tetapi orang pasti akan merasa muak. Orang pasti akan merasa benci. Mari kita simak videonya. Gue bilang gue mau datang, tapi gue gak mau ada dia. Nggak mau ada. Coach Justin aja nggak mau lagi diskusi sama dia, ya kan? Nah, aku paling mau nyorotin satu hal ya. Ini akan dimulai lagi Piala Asia Wanita Under 17 U17, di mana pelatih timnas wanita kita itu dari Jepang, Satoru Mochizuki. Aku mau sorotin nih. Ini Bung ini nanti bakalan komentarin pelatih Satoru ini nggak? Ada nggak dia menyorotin bagaimana prediksinya, bagaimana tentang permainannya? Kalau dia nggak ada komentarin pelatih Satoru ini, berarti fix dia itu personal nggak suka sama Sintayong. Bukan cuma omong-omong doang. Ya kan? Satoru ini orang Jepang. Apa bedanya sama Coach Sintayong, orang Korea, ya kan? Pelatih asing, ya kan? Nah, jadi kita lihat ya, kalau memang cuman Sintayong yang dia serang, berarti dia itu cuman personal sama Sintayong. Oke, salam timnas Indonesia. Gak yakin Marcelino dilirik, kan itu cuman elu yang gak yakin. Kalau bagi Antonio Gagliardi, performance analis sepak bola, kalau kata dia sih salah satu MVP Piala Asia U23 ini adalah Marcelino Ferdinand dari Indonesia. Memang sih Marcelino punya kekurangan, namanya pemain muda pasti ada kekurangannya, cuman bakat dan potensinya itu luar biasa banget. Dengan gini, Indonesia lagi ada di posisi keuntungan sedikit. Oke, kita breakdown sedikit, Coach. Tadi ada salah satu di awal Coach sampaikan bahwa gini permainannya determinasi tinggi. Kemudian Indonesia, Coach, di belakangan hari ini kan jadwal padat banget, Coach. Secara persiapan, Coach Sintayong juga katakan timnas Indonesia kelelahan secara fisik dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi itu, Coach, gimana, Coach? Menurut Coach? Oke, itu juga saya datang di poin itu. Yang Coach Sintayong bilang tadi, pemain dia lagi lara fisik. Tapi, kalau saya lihat posisi Indonesia, dengan gini, Indonesia lagi ada di posisi keuntungan sedikit. Kenapa? Indonesia baru berapa hari lalu dari kompetisi. Kalau gini sudah lolos dari lama, tunggu playoff, dan dia cuma TC dan uji coba.
So kalau kita mau bilang kondisi untuk pertandingan match fit bahasa English, match fitness, Indonesia lebih untung karena kita baru 1 minggu dari kompetisi. Naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas. Kenapa? Nah, sebelum bahas Bung Anjas Asmara, aku mau bahas dulu ya acara yang diinisiasi oleh iNews ini. Aku kritik iNews ini apa nggak bisa ngundang narasumber lain. Ini Aiman ini kayak mana sih kredibilitas dan kapabilitasnya? Apa dia nggak bisa lihat narasumber gitu loh? Nah, dari semua narasumber itu yang aku pertanyakan satu, ini Bung Anjas Asmara ini kenapa diundang? Ya walaupun dia punya embel-embel legend timnas, apa dia ngikutin sepak bola Indonesia? Enggak kan? Apa dia ada ngikutin Liga 1, Liga 2, Liga 3? Enggak kan? Masih banyak yang lain loh. Contohnya kayak Bambang Pamungkas ada, Budi Sudarsono ada, Ferry Rotinsulu ada. Kenapa harus ini gitu loh? Terus yang kedua, dia juga panggil narasumber Effendi Ghazali. Sementara yang kita tahu Effendi Ghazali ini kan selalu aktif sebagai narasumber pakar komunikasi politik. Yang selalu dibahas itu politik. Yang kayak kemarin Pilpres. Kenapa jadi narasumber bola? Aduh, gimana sih? Aiman ini gimana kamu, Aiman? Aduh. Oke, aku bahas ya. Mengenai pernyataan Bung Anjas Asmara ini menurutku banyak yang rancu. Nah, aku sebutkan aja beberapa di antaranya ya. Dia bilang di antaranya itu pemain yang dinaturalisasi itu nggak jelas katanya gitu. Nggak jelas gimana? Itu Tom Haye jelas main di era divisi, liga tertinggi di Belanda, ya kan? Terus Nathan juga main di Heerenveen, era divisi. Apanya yang nggak jelas? Bung ini aja yang nggak lihat apa yang dia bicarakan itu nggak tahu dia. Terus dia juga membangga-banggakan timnas sekarang itu terjun ke jurang katanya PSSI sekarang. Sementara di tahun dia timnas ngalahkan Uruguay Piala Dunia, ngalahkan Ajax. Kalau tahun 70-an itu kan lawan Uruguay itu kan pertandingan persahabatan di GBK dan itu pun ada lanjutan pertandingan ulangnya, Indonesia kalah 2-3. Dan yang kedua ya, memang dia menang lawan Uruguay di pertandingan uji coba. Tapi apakah di Piala Asia lolos? Kan enggak kan? Di kompetisi lolos enggak kan? Nah, terus yang ketiga dia kritik katanya Sintayong itu. Apa dia bilang tadi ya? Dia kritik Sintayong. Lah, sementara di zaman kamu Bung, emangnya timnas lolos Piala Asia enggak? Lolos aja enggak loh. Sok-sokan ngomongin soal Sintayong. Jadi menurutku iNews ini sama aja dengan mempertaruhkan kredibilitasnya sendiri. Sama kayak Aiman kan. Di sini Aiman berperan loh. Jadi kalau merasa dia itu mau kayak Najwa, jauh. Kredibilitas dan kapabilitasmu Aiman perlu dipertanyakan. Harusnya kamu bisa mengundang narasumber yang lebih baik, yang lebih objektif dan menjelaskan sesuatu itu secara komprehensif ya. Bukan seperti acara malam ini. Kredibilitasnya dan kapabilitasnya sungguh di luar nalar. Salam sepak bola Indonesia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Kita menyimak dari cuplikan video yang terakhir, di mana iNews ini patut kita duga bahwa adalah salah satu media televisi yang mau mengobrak-abrik dunia sepak bola. Terbukti dari narasumber yang dia undang adalah narasumber yang dalam tanda kutip adalah orang-orang yang selalu menjadi oposisi dari timnas Indonesia atau manusia-manusia penghambat dalam kemajuan dunia sepak bola di bangsa ini. Sangat disayangkan seorang Aiman Wicaksono yang kita kenal adalah pribadi yang punya kualitas, pribadi yang punya integritas dan punya kapabilitas, tetapi narasumber yang disajikan dalam wawancara seputar timnas ini sangat tidak berkualitas. Ketika kita mendengar komentar tentang Anjas Asmara yang berbicara soal naturalisasi itu adalah
cara yang malas, ini merupakan sebuah kekeliruan atau mungkin sesuatu yang tidak dipahami oleh seorang Anjas Asmara. Apalagi di usianya yang sudah segitu, yang sudah sepuh, yang mungkin kita tinggal menunggu waktunya kapan akan pergi ke Balikpapan, sehingga pembicaraan yang dia lakukan pun lontar-lantur, tidak jelas, tidak berkualitas. Padahal kalau menurut saya, media-media televisi semestinya mengundang orang, mengundang narasumber maupun pengamat yang mampu untuk memberikan edukasi kepada generasi penerus bangsa ini, khususnya para pecinta bola mania. Itu adalah poin pentingnya. Jangan kita hanya asal ngundang orang, ngundang narasumber yang hanya habis ngebacot yang tak berguna lalu pulang. Apa kira-kira yang bisa didapatkan oleh para penyimak, para penonton? Tapi kalau memang konsep itu tidak ada, ya sama saja. Mediamu ke depan semakin hari akan semakin anjlok. Di sisi lain, kita masih melihat ada kritikan kepada Marcelino Ferdinand, tetapi ya anggaplah itu adalah kritikan-kritikan yang dalam tanda kutip pola pikirnya masih dangkal, belum paham tentang apa itu sepak bola, apa itu tentang decision maker, pengambilan keputusan di dalam lapangan. Tetapi orang-orang yang berkomentar ini adalah orang-orang yang hanya menyimak via handphone, via televisi, merasa diri paling hebat. Padahal kalau mereka diberi kepercayaan untuk turun ke lapangan, tidak mungkin bisa tampil seperti Marcelino Ferdinand. Tapi ya, maklumlah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mungkin bagian dari kelompoknya Towel, pengecut namanya. Tadi juga kita menyimak komentar dari mantan pelatih timnas bahwa Indonesia punya keuntungan di saat detik-detik melawan Jenny ini. Ya, tanggal 9 Mei 2024 pukul 18.00 akan ditayangkan di RCTI bahwa Indonesia akan berhadapan dengan Jenny. Dan semoga saja Dewi Fortuna bisa berpihak kepada Indonesia, karena ini merupakan peluang yang terakhir atau kesempatan yang terakhir untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris. Kita doakan yang terbaik. Tetapi apapun itu, sebagai supporter mania, sebagai pendukung timnas Indonesia, kita harus siap untuk selalu memberikan support kepada timnas Indonesia di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Karena yang mereka persembahkan saat ini, yang mereka perjuangkan saat ini sudah sangat luar biasa untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua dalam dunia olahraga, khususnya tentang perkembangan timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.